Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa harus berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Kenyataannya harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi-konsekuensi dari Islam. Dan untuk melaksanakan konsekuensi-konsekuensi dari pengakuan bahwa kita sudah berislam, semua itu membutuhkan ilmu. Menuntut ilmu itu wajib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi orang berilmu belum tentu cukup memiliki adab yang baik karena ilmunya tidak memiliki manfaat untuk sesamanya. Sedangkan orang beradab pasti ilmunya akan lebih bermanfaat untuk sesamanya. Meski hanya sedikit ilmu yang dimilikinya, namun ia akan tetap mengutamakan kemaslahatan bagi samanya dengan tidak merugikan makhluk hidup yang lainnya. Berikut ini satu kisah yang terekam dalam Al-Quran, di mana ada seorang yang mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Seorang yang hidup di zaman Nabi Musa. Ia bernama Bal'am bin Baura, orang yang doanya mustajab. Bal'am bin Baura adalah lelaki Bani Israel yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa doa-doanya dapat terkabul. Ia hidup pada masa Nabi Musa dan merupakan di antara orang yang paling dekat dengan Nabi Musa. Karena kedekatannya dengan Nabi Musa, maka Bal'am bin Baura dipercaya oleh Nabi Musa untuk mengemban sebuah misi penting, yaitu ia diperintahkan pergi ke kota Madyan. Kota Madyan saat itu sedang berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah patung berhala, dengan cara ritual serta kebiasaan-kebiasaan menyombongkan diri. Bal'am bin Baura oleh Nabi Musa disuruh menyampaikan kepada penguasa Madyan bahwa Nabi Musa dan orang-orangnya akan pergi masuk ke Madyan. Seizin atau tanpa seizin penguasa Madyan. Sesampai di hadapan penguasa Madyan, ada hal yang berbeda pada diri Bal'am bin Baura. Ia tampak terkesima oleh pesona Madyan dan keindahan-keindahan yang ada di istananya. Penguasa Madyan menangkap rasa takjub pada diri Bal'am bin Baura. Oleh karena itu, penguasa Madyan menawarkan diri akan kemewahan dan kesenangan yang sangat menarik kepada Bal'am bin Baura dari harta, wanita, dan tahta. Bal'am mantap menerima semua tawaran tersebut dan melupakan perintah Nabi Musa. Setelah menikmati berbagai kemewahan dan kesenangan Madyan, Bal'am bin Baura diminta oleh penguasa untuk membendung dan mengusir Nabi Musa. Menurut sang penguasa kota, Nabi Musa masuk ke Madyan bertujuan memporak-porandakan segala kemewahan dan kemolekan Madyan serta menghancurkan kotanya. Sebagai pemilik doa-doa yang mustajab, maka dengan tanpa pikir lama, Bal'am bin Baura mengiyakan perintah sang penguasa Madyan. Malam hari saat penduduk Madyan tenggelam dalam lelap, Bal'am bin Baura bangun dan mengadahkan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu ia berdoa serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Nabi Musa dan orang-orangnya mengurungkan keinginannya pergi dan masuk ke kota Madyan. Bal'am bin Baura sangat yakin akan terkabulnya permintaan kali ini. Sesaat setelah ia kembali dalam tidurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa doa-doa yang keluar darinya semenjak ia menerima tawaran penguasa Madyan sudah tidak lagi mustajab. Namun sebaliknya, jika ia tidak segera bertaubat, maka ia akan menjadi manusia yang terlaknat. Pagi hari setelah menyadari
bahwa dirinya sudah tidak lagi terkabul doanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah insaf. Namun Bal'am bin Baurah semakin bertingkah. Ia mengumpulkan penduduk Madyan dan berkhotbah, "Wahai penduduk Madyan, sesungguhnya kedatangan Nabi Musa tidak dapat dibendung. Tetapi kalian janganlah khawatir. Biarkan saja mereka menuju ke kota ini, dan kita akan menyambut mereka dengan kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan kota ini." Pernyataan Bal'am bin Baurah tersebut bukan tanpa pertimbangan. Sebagai mantan dan orang dekat Nabi Musa, ia sangat paham perilaku dan karakter orang-orang Nabi Musa. Menurutnya, orang-orang Nabi Musa adalah kaum yang loba dan rakus dan gemar berfoya-foya, dan juga pemuja kesenangan dan kenikmatan. Mengikuti arahan Bal'am bin Baurah, penduduk Madyan memoles kota mereka sedemikian rupawan. Harta dan perhiasan mereka ditata seapik dan semenakjubkan mungkin. Wanita-wanita ranum, seksi dan cantik jelita disiapkan menyambut rombongan Nabi Musa. Karuan saja sesampainya Nabi Musa dengan orang-orang di Madyan, mereka terkesima, benar-benar kagum akan keindahan dan keberlimpahan kota Madyan. Mereka terlena dengan desir nana lembut suara-suara wanita yang manggil dan merayunya. Pengikut Nabi Musa bergelimpangan, jatuh dalam pelukan wanita-wanita cantik dan kenikmatan di kota Madyan. Banyak orang-orang Nabi Musa yang menjauh dan meninggalkan Nabi Musa, dan hanya sedikit saja yang tersisa dari pengikutnya. Kota Madyan semakin liar dan sangat bebas. Manusia semakin lalai akan Tuhannya. Bal'am bin Baurah sukses melumpuhkan Nabi Musa dan para pengikutnya. Seruan Nabi Musa supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap sebagai angin lalu. Penduduk Madyan benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan yang kian merajalela. Maka atas kedurhakaan penduduk Madyan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kepada mereka penyakit. Akibat penyakit ini, penduduk Madyan berguguran, dan hanya sedikit dari mereka yang selamat dan kembali kepada Nabi Musa. Atas perbuatan mereka, Bal'am bin Baurah dicatat dalam Al-Quran sebagai manusia laknat dan disebut seperti anjing yang menggonggong. Hal ini dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 174 sampai 177. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu ia diikuti oleh setan sampai ia tergoda. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi ia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka, mereka berbuat zalim. Hal ini tidak lain karena ia sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesempatan untuk bertaubat melalui wahyu dalam mimpinya. Namun, ia memilih menentang dan menolak hidayahnya, bahkan menciptakan kerusakan yang lebih besar dengan memprovokasi orang-orang agar mengikuti jalannya. Bal'am bin Baurah akhirnya mati bersama penyakit taun yang melanda kota Madyan. Wallahu a'lam. Semoga sedikit kisah di atas menjadi pelajaran bagi kita semua akan pentingnya ilmu. Tapi jangan sampai ilmu itu menjadikan diri kita kufur, menjadikan diri kita sombong dan merasa serba tahu segalanya.
Akibatnya manusia berilmu tanpa memiliki adab, tak segan-segan berbuat semena-mena baik sesama manusia maupun makhluk hidup yang lainnya, termasuk merusak alam hanya untuk kepentingan pribadi.